Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel Bimbel Ummah Ibrahim. Pada kesempatan kali ini, Ibu akan membahas mengenai kegiatan 6.1 yaitu memahami keuntungan dan kerugian. Dan ayo kita menalar halaman 73 sampai 74. Nah, materi ini merupakan materi dari bab 6 yaitu aritmatika sosial mata pelajaran matematika kelas 7 semester 2. Happy watching. Baik, sekarang kita akan membahas pada bab baru yaitu bab 6 mengenai aritmatika sosial. Nah, di sini yang pertama kita akan membahas kegiatan 6.1 yaitu memahami keuntungan dan kerugian. Nah, di dalam kehidupan sehari-hari, kalian tentu tidak lepas dari kegiatan jual beli, baik sebagai penjual maupun pembeli. Seorang penjual tentu menginginkan untung sebanyak-banyaknya, sedangkan sebagai seorang pembeli, tentu kita ingin membeli dengan harga semurah-murahnya. Dalam materi keuntungan dan kerugian ini lebih dipandang dari sudut pandang penjual, bukan pembeli, sehingga kata untung yang dimaksud adalah keuntungan bagi penjual. Begitupun kata rugi adalah kerugian bagi penjual. Nah, kapankah seorang penjual dikatakan mengalami keuntungan? Kapankah seorang penjual dikatakan mengalami kerugian? Nah, jadi pada bab ini kita akan memahami keuntungan dan kerugian bagi seorang penjual. Baik, kita akan membahas, ayo kita amati. Pak Subur tukang bubur ayam. Pak Subur seorang penjual bubur ayam di daerah Jakarta. Seperti biasa, setiap pagi Pak Subur pergi ke pasar untuk berbelanja bahan pokok untuk membuat bubur ayam. Untuk membeli bahan pokok bubur tersebut, Pak Subur menghabiskan uang 1 juta rupiah. Dengan bahan baku tersebut, Pak Subur mampu membuat sekitar 130 porsi bubur ayam dan dijual dengan harga Rp10.000 per porsi. Pada hari itu, Pak Subur mampu menjual 110 porsi bubur ayam. Nah, jadi di sini kita akan buatkan dulu. Untuk beli bahan, tadi berapa? Pak Subur menghabiskan uang 1 juta rupiah. Selanjutnya, untuk hasil penjualan, tadi Pak Subur mampu menjual 110 porsi bubur ayam dengan satu porsinya diberikan harga Rp10.000. Sehingga di sini 110 dikali 10.000. Maka hasilnya adalah 1.100.000. Nah, kalau kita perhatikan pada kasus Pak Subur ini, Pak Subur akan mengalami keuntungan. Nah, di sini untung sama dengan 1.100.000 dikurang 1 juta sama dengan 100.000. Nah, jadi kesimpulannya pada kasus Pak Subur ini, Pak Subur mengalami keuntungan sebesar Rp100.000. Nah, selanjutnya Pak Soso tukang bakso. Pak Soso seorang penjual bakso di daerah Malang. Setiap hari Pak Soso menghabiskan Rp800.000 untuk berbelanja bahan baku untuk membuat bakso. Dengan bahan baku tersebut, Pak Soso mampu membuat rata-rata 120 porsi dengan harga Rp8.000 per porsi. Pada hari itu terjadi hujan di tempat Pak Soso biasa berjualan, sehingga bakso yang laku terjual hanya 90 porsi. Nah, baik di sini tadi Pak Soso membeli bahan habis Rp800.000. Selanjutnya hasil penjualannya di sini hanya terjual 90 porsi dengan satu porsinya harganya 8.000. Sehingga di sini 90 dikali 8.000 sama dengan Rp720.000. Nah, jika kita melihat kasus ini, maka Pak Soso ini mengalami kerugian. Nah, di sini rugi sama dengan harga belinya tadi, harga membeli bahan pokoknya tadi Rp800.000, kita kurangkan dengan hasil penjualannya yaitu Rp720.000. Rp800.000 dikurang Rp720.000, ini hasilnya berapa? Rp80.000. Maka dapat disimpulkan Pak Soso mengalami kerugian sebesar Rp80.000.
Selanjutnya, Pak Sarto tukang sate. Pak Sarto seorang penjual sate di daerah Madura. Setiap hari Pak Sarto menghabiskan Rp700.000 untuk berbelanja bahan baku untuk membuat sate. Dengan bahan baku tersebut, Pak Sarto mampu membuat rata-rata 100 porsi dengan harga Rp10.000 per porsi. Pada hari itu terjadi hujan di tempat Pak Sarto biasa berjualan, sehingga sate yang laku terjual hanya 70 porsi. Nah, baik, di sini kita tuliskan dulu. Tadi Pak Sarto membeli bahan baku, menghabiskan uang Rp700.000. Kemudian, untuk hasil penjualannya, di sini yang terjual hanya 70 porsi, dan satu porsinya itu harganya Rp10.000, sehingga di sini 70 dikali Rp10.000 sama dengan Rp700.000. Nah, jika kita amati kasus ini, maka Pak Sastro di sini untung atau rugi? Nah, di sini kita lihat dulu untung atau ruginya. Nah, di sini harga jualnya Rp700.000, hasil penjualannya ya maksudnya. Kemudian tadi harga belinya Rp700.000 juga. Nah, di sini Rp700.000 dikurang Rp700.000 hasilnya 0. Nah, maka dapat disimpulkan bahwa Pak Sastro di sini tidak untung dan tidak rugi, atau disebut juga sebagai impas atau balik modal. Berikutnya, ayo kita menggali informasi. Nah, di sini yang pertama yang akan kita bahas adalah persentase keuntungan. Nah, persentase keuntungan ini digunakan untuk mengetahui persentase keuntungan dari suatu penjualan terhadap modal yang dikeluarkan. Nah, jadi di sini rumus dari persentase keuntungan itu adalah persentase keuntungan sama dengan harga jual dikurang harga beli per harga beli dikali 100%. Nah, baik, atau bisa kita buatkan juga di sini rumus untung itu sama dengan harga jual dikurang harga beli. Sehingga untuk mencari persentase keuntungan sama dengan untung per harga beli dikali 100%. Baik, sekarang kita akan masuk pada contoh soal. Di sini kita akan membahas yang pertama contoh 6.1. Pak Dedi membeli satu motor bekas dengan harga Rp4.000.000. Dalam waktu 1 minggu, motor tersebut dijual kembali dengan harga Rp4.200.000. Tentukan persentase keuntungan Pak Dedi. Nah, jadi di sini kita akan buatkan dulu yang diketahui. Nah, yang diketahui di sini harga belinya sama dengan Rp4.000.000. Selanjutnya harga jual. Di sini harga jualnya Rp4.200.000. Nah, di sini yang ditanyakan adalah persentase keuntungannya. Nah, untuk dapat memperoleh hasil persentase keuntungan, sebelumnya kita harus menentukan besar keuntungannya terlebih dahulu. Nah, di sini rumus untung sama dengan harga jual dikurang harga beli. Harga jualnya Rp4.200.000. Selanjutnya harga belinya Rp4.000.000. Nah, di sini Rp4.200.000 dikurang Rp4.000.000. Di sini hasilnya Rp200.000. Nah, di sini kita sudah menentukan untungnya. Selanjutnya kita mencari persentase keuntungannya. Rumusnya apa tadi? Untung per harga beli dikali 100%. Nah, di sini kita masukkan nilainya. Untungnya Rp200.000 per harga belinya berapa? Rp4.000.000 dikali 100%. Nah, di sini kalau kita perhatikan, di sini di atas kita coret nolnya 5, di bawah
juga kita akan coret nolnya 5. Nah, di sini kita coret nolnya 1 dan di sini kita coret nolnya 1. Sehingga di sini yang tertinggal adalah 2/4 dikali 10%. Nah, 2/4 dikali 10% itu sama dengan 20/4%. 20/4% itu sama dengan 5%. Maka dapat disimpulkan persentase keuntungan Pak Dedi itu sama dengan 5%. Nah, selanjutnya, contoh 6.2. Pak Dedi membeli suatu motor bekas dengan harga 4 juta rupiah. Dalam waktu 1 minggu, motor tersebut dijual kembali dengan harga 105% dari harga beli. Tentukan keuntungan Pak Dedi. Nah, baik di sini kita buatkan dulu yang diketahui. Jadi di sini yang diketahui adalah harga belinya sama dengan 4 juta rupiah. Berikutnya, persentase penjualannya sama dengan 105%. Nah, di sini yang ditanyakan adalah keuntungan yang diperoleh Pak Dedi. Nah, kita tahu bahwa rumus keuntungan itu sama dengan untung sama dengan harga jual dikurang harga beli. Nah, di sini harga jualnya belum diperoleh, belum diketahui, sementara untuk harga belinya sebesar 4 juta rupiah. Sehingga di sini kita harus menentukan harga jualnya terlebih dahulu. Kita dapat menentukan harga jual dengan rumus harga jual sama dengan persentase harga jual kita kalikan dengan harga belinya. Kita masukkan angkanya, persentase penjualan di sini 105% dikali harga belinya berapa? 4 juta rupiah. Kemudian 105% ini dapat kita buatkan 105/100 dikali 4 juta rupiah. Di bawah kita coret nolnya 2, di atas juga kita coret nolnya 2. Sehingga di sini 105 dikali 40.000 rupiah. 105 dikali 40.000 rupiah ini sama dengan 4.200.000 rupiah. Nah, di sini harga jualnya sudah kita ketahui. Sekarang kita menentukan keuntungan. Keuntungan sama dengan harga jual dikurang harga beli. Kita masukkan angkanya. Harga jualnya tadi 4.200.000 rupiah dikurang harga belinya 4 juta rupiah. 4.200.000 rupiah dikurang 4 juta rupiah ini sama dengan 200.000 rupiah. Sehingga dapat disimpulkan keuntungan yang diperoleh Pak Dedi itu sama dengan 200.000 rupiah. Nah, baik. Sekarang kita akan coba cari untuk cara kedua atau alternatif penyelesaian kedua dari contoh 6.2 ini. Nah, masih sama seperti yang tadi, kita buatkan yang diketahui. Yang diketahui adalah harga beli motornya sebesar 4 juta rupiah. Selanjutnya, persentase penjualan sama dengan 105%. Yang ditanya adalah besar keuntungan yang diperoleh Pak Dedi. Nah, kita tahu bahwa rumus dari persentase keuntungan itu sama dengan untung per harga beli kita kalikan dengan 100%. Nah, di sini untuk persentase keuntungan belum diperoleh, kemudian untuk harga beli sudah kita peroleh sebesar 4 juta rupiah. Sehingga di sini untuk dapat mencari untung, kita harus menentukan besar keuntungannya terlebih dahulu. Persentase keuntungan itu rumusnya adalah persentase penjualan kita kurangkan dengan persentase dari pembelian. Nah, di sini persentase dari penjualan sama dengan 105% dikurang persentase harga beli, ini sama dengan kita anggap sebagai 100%. Sehingga 105% dikurang 100% ini sama dengan 5%. Nah, di sini persentase keuntungan sudah kita peroleh sebesar 5%. Nah, kita masukkan rumus yang ini. Persentase keuntungan sama dengan untung per harga beli kita kali dengan 100%. Persentase untungnya 5%,
untungnya yang akan kita cari per harga belinya 4 juta rupiah. Kita kalikan 100%. Di ruas kanan ada persen, di ruas kiri ada persen, sehingga bisa kita coret. Selanjutnya di bawah kita coret nolnya 2, di atas juga kita coret nolnya 2. Yang tersisa 5 sama dengan U per 40.000 dikali 1. 5 sama dengan U dikali 1 sama dengan U per 40.000. Nah, di sini kita akan kalikan silang. Kalau kita perhatikan 5 ini bisa kita buatkan 5 per 1. Sehingga 1 dikali U sama dengan 40.000 dikali 5. 1 dikali U itu sama dengan U. 40.000 dikali 5 sama dengan 200.000 rupiah. Sehingga dapat disimpulkan keuntungan yang diperoleh Pak Dedi itu sama dengan 200.000 rupiah. Baik, sekarang kita akan lanjutkan. Ayo kita menggali informasi. Nah, di sini yang kedua kita akan membahas persentase kerugian. Persentase kerugian itu digunakan untuk mengetahui persentase kerugian dari suatu penjualan terhadap modal yang dikeluarkan. Nah, jadi di sini rumusnya persentase kerugian itu sama dengan harga beli dikurang harga jual per harga beli dikali 100%. Nah, atau bisa kita buatkan. Nah, di sini rugi itu sama dengan harga beli dikurang harga jual. Nah, sehingga untuk mencari persentase kerugian itu bisa kita peroleh rugi per harga beli kita kalikan 100%. Baik, sekarang kita akan membahas contoh 6.3. Pak Rudi membeli sepetak tanah dengan harga 40 juta rupiah. Karena terkendala masalah keluarga, Pak Dedi terpaksa menjual tanah tersebut dengan harga 38 juta rupiah. Tentukan persentase kerugian yang ditanggung oleh Pak Rudi. Nah, baik di sini kita buatkan yang diketahui terlebih dahulu. Jadi yang diketahui adalah harga beli itu sama dengan 40 juta rupiah. Selanjutnya harga jualnya 38 juta rupiah. Nah, di sini kita disuruh menentukan persentase dari kerugian. Nah, sebelum kita menentukan persentase kerugian, kita menentukan kerugian yang diperoleh Pak Rudi terlebih dahulu. Kita tahu bahwa rumus dari kerugian itu rumusnya adalah rugi sama dengan harga beli kita kurang dengan harga jual. Kita masukkan angkanya, harga belinya 40 juta rupiah. Kita kurang dengan harga jualnya sebesar 38 juta rupiah. Selanjutnya 40 juta rupiah dikurang 38 juta rupiah ini sama dengan 2 juta rupiah. Nah, di sini untuk kerugiannya sudah kita peroleh sebesar 2 juta rupiah. Sekarang kita mencari persentase dari kerugian dengan rumus rugi per harga beli kita kali 100%. Kita masukkan angkanya, ruginya 2 juta rupiah per harga belinya 40 juta rupiah. Kita kalikan dengan 100%. Nah, di sini di atas kita coret nolnya 6, di bawah kita coret nolnya 6. Kemudian yang di bawah sini kita coret nolnya 1, di atas juga kita coret nolnya 1. Nah, di sini yang tersisa 2 dikali 10% per 4. Nah, di sini 2 dikali 10 sama dengan 20 per 4%. 20 per 4 ini sama dengan berapa? 5%. Sehingga dapat disimpulkan persentase kerugian yang ditanggung oleh Pak Rudi itu sebesar 5%.
Baik, kita sekarang akan membahas contoh 6.4. Pak Rudi membeli sepetak tanah dengan harga 40 juta rupiah. Karena terkendala masalah keluarga, Pak Dedi terpaksa menjual tanah tersebut dengan menanggung kerugian 5%. Tentukan harga jual tanah milik Pak Dedi. Nah, jadi di sini kata Pak Dedi ini sebenarnya adalah Pak Rudi ya. Di sini Pak Dedi ini typo. Baik, untuk menyelesaikan permasalahan pada contoh 6.4 ini, di sini kita buatkan dulu yang diketahui. Yang diketahui apa? Yang diketahui adalah harga belinya sebesar 40 juta rupiah. Selanjutnya persentase dari kerugiannya 5%. Nah, di sini yang ditanyakan adalah harga jualnya. Nah, sebelum kita menentukan harga jual, sebelumnya kita harus menentukan besar kerugian yang ditanggung oleh Pak Rudi terlebih dahulu. Nah, rumus kerugian itu sama dengan persentase dari kerugian kita kali dengan harga belinya. Nah, kita masukkan angkanya, persentase kerugiannya 5% dikali harga belinya 40 juta. Nah, di sini 5% ini sama dengan 5/100 dikali 40 juta. 40 juta rupiah. Nah, di sini di bawah kita coret nolnya 2, di atas juga kita coret nolnya 2. Sehingga 5 dikali 400.000 sama dengan 2 juta rupiah. Nah, di sini kerugiannya sudah kita peroleh sebesar 2 juta rupiah. Nah, selanjutnya kita menentukan harga jual. Kita menentukan harga jualnya, kita tahu bahwa rugi itu rumusnya adalah harga beli dikurang harga jual. Sehingga untuk mencari harga jual sama dengan harga beli kita kurang dengan rugi. Kita masukkan angkanya. Harga belinya 40 juta rupiah dikurang 2 juta rupiah. 40 juta rupiah dikurang 2 juta rupiah ini sama dengan 38 juta rupiah. Sehingga dapat disimpulkan harga jual tanah Pak Rudi ini adalah 38 juta rupiah. Baik, sekarang kita akan membahas cara kedua atau alternatif penyelesaian kedua dari contoh 6.4 ini. Nah, jadi di sini kita buatkan dulu yang diketahui. Yang diketahui adalah harga beli tanah itu sebesar 40 juta rupiah. Selanjutnya di sini persentase dari kerugiannya sebesar 5%. Nah, yang ditanyakan adalah harga jualnya. Nah, sebelum kita menentukan harga jual, kita harus menentukan persentase harga jualnya terlebih dahulu, sehingga di sini untuk persentase harga jual itu rumusnya adalah persentase harga beli kita kurang dengan persentase kerugiannya. Nah, di sini kita masukkan angkanya, persentase harga beli itu sama dengan 100%. Jadi di sini untuk persentase harga belinya kita misalkan 100% saja ya. Nah, kemudian untuk persentase kerugiannya sebesar 5%, sehingga 100% dikurang 5% ini sama dengan 95%. Nah, di sini untuk persentase harga jualnya sudah kita peroleh sebesar 95%. Selanjutnya, kita akan menentukan harga jualnya dengan rumus harga jual sama dengan persentase harga jual kita kalikan dengan harga beli. Kita masukkan angkanya di sini. Persentase harga jualnya 95%, kita kalikan harga belinya 40 juta rupiah. Nah, 95% itu bisa kita buatkan 95/100 dikali 40 juta rupiah. Nah, di bawah kita coret nolnya 2, di atas juga kita coret nolnya 2. Sehingga di sini yang tersisa 95 dikali 400.000 rupiah. 95 dikali 400.000 rupiah ini sama dengan 38 juta rupiah. Sehingga dapat disimpulkan harga jual tanah Pak Rudi ini adalah 38 juta rupiah.
Selanjutnya, ayo kita menalar. Jika HB menyatakan harga beli suatu barang oleh penjual atau modal, sedangkan HJ menyatakan harga jual suatu barang oleh penjual, pada kondisi berikut manakah yang menyatakan kondisi untung, rugi, atau impas? Nah, yang pertama di sini untuk harga jual lebih kecil dari harga beli. Nah, jika harga beli lebih besar dari harga jual, maka penjual akan mengalami kerugian. Nah, kita ingat bahwa rumus kerugian itu sama dengan HB, harga beli dikurang harga jual. Nah, selanjutnya untuk yang B di sini harga jual lebih besar dari harga beli. Nah, jika harga jual lebih besar daripada harga beli, maka penjual akan mengalami untung. Kita ingat kembali, rumus untung itu sama dengan harga jual dikurang harga beli. Baik, yang C di sini harga jual sama dengan harga beli. Maka kalau kita perhatikan kasus ini, penjual akan impas. Jadi di sini harga jual dikurang harga beli sama dengan harga beli dikurang harga jual itu sama dengan 0. Sehingga untuk yang C di sini kesimpulannya penjual akan mengalami impas. Berikutnya perusahaan handphone Nokia. Untuk mengerjakan soal 1-3, perhatikan data berikut. Perusahaan handphone Nokia memproduksi 3 jenis HP dengan merek Alpha, Beta, dan Gamma. Berikut ini disajikan tabel biaya produksi dan harga penjualan HP tersebut. Nah, soal yang pertama di sini dari data tersebut tentukan HP yang mempunyai nilai keuntungan terbesar. Nah, di sini untuk pertanyaan pertama kita disuruh menentukan HP yang mempunyai nilai keuntungan terbesar. Nah, berarti sebelumnya kita harus menentukan keuntungan dari masing-masing merek HP Nokia ini. Nah, kita harus ingat rumus dari keuntungan itu sama dengan harga jual dikurang harga beli. Kita akan cari satu persatu. Yang pertama di sini kita akan mencari alfa. Berarti di sini harga jualnya Rp1.100.000, kita kurang dengan modalnya atau harga belinya Rp800.000, sehingga di sini hasilnya Rp300.000. Nah, berikutnya untuk beta. Untuk beta di sini harga jualnya Rp1.200.000, kita kurang dengan Rp900.000. Sama dengan Rp300.000. Nah, yang ketiga di sini adalah Gamma. Modalnya harga penjualan Rp1.350.000 dikurang modalnya Rp1.000.000. Sehingga di sini keuntungannya adalah Rp350.000. Nah, kita kembali kepada soal. Dari data tersebut tentukan HP yang mempunyai nilai keuntungan terbesar. Kalau kita perhatikan di sini keuntungan mana yang paling terbesar di sini? Yaitu HP Gamma. HP Gamma di sini memiliki keuntungan sebesar Rp350.000. Selanjutnya di sini untuk pertanyaan kedua, dari data tersebut tentukan HP yang mempunyai nilai presentasi keuntungan terkecil. Nah, untuk nomor 2 ini berarti kita terlebih dahulu harus menentukan persentase keuntungannya dari masing-masing merek HP Nokia ini. Nah, kita harus ingat persentase dari keuntungan itu rumusnya adalah untung per harga beli dikali 100%. Nah, di sini yang pertama kita akan cari untuk alfa. Alfa keuntungannya Rp300.000 per harga belinya atau modalnya Rp800.000 dikali 100%. Di atas kita coret nolnya 5, di bawah juga kita coret nolnya 5. Sehingga di sini sama dengan 37,5%. Berikutnya yang kedua di sini, beta. Keuntungannya berapa? Rp300.000, modalnya atau harga belinya Rp900.000. Kita kalikan dengan 100%, yang di atas kita coret nolnya 5, yang di bawah juga kita coret nolnya 5, sehingga di sini hasilnya 33,3%. Nah, yang terakhir di sini untuk Gamma. Untuk Gamma di sini
keuntungannya Rp350.000 per modalnya atau harga belinya Rp1.000.000 dikali 100%. Di atas kita coret nolnya 4, di bawah juga kita coret nolnya 4, sehingga di sini hasilnya 35%. Nah, kita kembali kepada soal. Dari data tersebut, tentukan HP yang mempunyai nilai persentase keuntungan terkecil. Nah, kalau kita perhatikan, persentase mana yang memiliki persentase terkecil, yaitu HP merek Beta sebesar 33,3%. Di sini kita akan jawab, yaitu HP merek Beta sebesar 33,3%. Nah tadi untuk yang nomor 1, untuk gamma tadi keuntungannya Rp350.000. Nah, selanjutnya untuk nomor 3 di sini, jika ketiga HP tersebut sama-sama laku di pasaran, kalian ingin menjual HP merek apa? Jelaskan. Nah, kalau kita perhatikan di sini keuntungan terbesarnya itu adalah merek Gamma. Sehingga kalau kita sebagai penjual, kita ingin menjual HP Gamma karena untuk HP Gamma sendiri dia memiliki keuntungan terbesar sebesar Rp350.000. Nah, selanjutnya untuk soal terakhir, di sini untuk soal terakhir kita perbesar, diketahui harga beli Rp10.000.000, harga jual Rp10.800.000. Tentukan perbandingan antara persentase harga jual banding persentase harga beli banding persentase keuntungan. Nah, jadi di sini yang pertama kita harus menentukan keuntungannya. Untung sama dengan harga jual dikurang harga beli. Kita masukkan nilainya, harga jualnya Rp10.800.000 dikurang harga belinya Rp10 juta. Sehingga keuntungannya sama dengan Rp800.000. Nah, di sini kita disuruh menentukan perbandingan antara persentase harga jual banding persentase harga beli banding persentase keuntungan. Nah, di sini harga jualnya tadi adalah Rp10.800.000 banding harga belinya Rp10 juta dan keuntungan yang diperoleh adalah Rp800.000. Nah, di sini kita akan coret nolnya 3. Kita coret nolnya 3, kita coret nolnya 3. Selanjutnya, kita coret nolnya 2, kita coret nolnya 2, dan kita coret nolnya 2. Sehingga yang tersisa 108 banding 100 banding 8. Nah, karena di sini perbandingan persentase, sehingga kita tinggal menambahkan persen. Nah, di sini berarti 108%, 100%, 8%. Maka dapat disimpulkan perbandingan antara persentase harga jual banding persentase harga beli banding persentase keuntungan itu sama dengan 108% banding 100% banding 8%. Baik, cukup sekian pembahasan pada video kali ini. Terima kasih yang telah bersedia menonton sampai selesai. Mohon maaf atas segala kekurangan. Semoga materi dalam video ini mudah dipahami. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.